Halo Dreamer, kenalin nih, aku Bilkis, sama rekan aku ada Mela juga. Halo teman-teman. Oke, apa kabar nih para Dreamer semua di penghujung tahun? Semoga baik-baik aja ya. Nah, by the way, setiap orang pasti punya kan resolusi buat pribadinya diri sendiri, buat jadi pribadi yang lebih baik di tahun berikutnya, ya kan? Bener banget tuh Kak, pasti sih. Nah, dari resolusi ini ada korelasinya dikit sama apa yang bakalan kita omongin ringan di sini. Wah, apa tuh Mel? Spill dikit dong ke para Dreamer, apa obrolan ringan apa yang bakal kita omongin nanti. Yang bakal kita omongin itu tentang ketidakstabilan emosi pada diri sendiri. Banyak loh orang-orang yang dikuasain sama emosi dan gak bisa ngendalin emosi itu sendiri. Aduh, topiknya ini kayaknya keren ya, sih. Topik obrolan ringan kali ini tuh ketidakstabilan emosi pada diri sendiri. Nah, yuk kita langsung bahas aja ya. Nah, Dreamer, kalian pernah gak sih ngerasain sama yang namanya mood swing? Apa jangan-jangan kalian ngerasain mood swing tiap hari? Waduh, kok kayaknya yang disebutin sama Kabil di sini persis banget ya sama aku. Karena aku suka banget tuh kayak gitu. Anak-anak zaman sekarang alias Gen Z sih nyebutnya mudian ya. Kalau begitu aku orangnya mudian dong. Tapi aku boleh tahu nggak sih Kak mood swing itu apa? Biar teman-teman yang lagi denger obrolan kita juga tahu nih apa yang lagi kita bahas. Boleh banget dong Mel. Jadi biar aku kasih tahu ya apa itu mood swing atau moodian. Nah, jadi mood swing atau moodian itu ya tiba-tiba tuh ngerasa nggak mood aja, terus kelihatan banget kalau dia tuh moodnya gampang banget buat berubah-ubah. Yang awalnya happy-happy aja, terus tiba-tiba marah, terus hawanya juga emosi, aura-aura di sekitarnya juga jadi negatif banget. Padahal mah sebenarnya nggak ada apa-apa. Aduh, kok bener ya kayak aku sih ini. Kata anak zaman now, wah ini gue banget nih. Tapi Kak Bilkis tahu nggak sih kalau orang yang punya sikap-sikap kayak yang tadi kakak jelasin nih punya sebab tersendiri dan sebabnya pun bisa berbagai macam loh Kak. Kayak misalnya kalau orang ini lagi punya masalah sesuatu pasti dia jadi kemudian gitu karena itu reaksi alami orang buat nunjukin kalau sebenarnya mereka nih lagi nggak baik-baik aja dan mereka juga jadi lebih sensitif gitu daripada biasanya. Tapi nih ya, buat temen-temen yang mungkin emang lagi ada di posisi kayak gini, kalian jangan tunjukin bad mood kalian ke temen-temen kalian loh ya. Kasian temen kalian gak ngerti apa-apa, tiba-tiba ngeliat kalian yang bad mood, kan pasti nanti dia jadi mikir kayak, loh, ada yang salah kah dari gua? Nanti berujung jadi overthinking alias penyakit anak muda zaman sekarang. Gak boleh ya, kalau mau tunjukin kamu lagi gak baik-baik aja, cukup ke satu orang yang emang kamu percaya. Ceritain apa yang bikin kamu sedih, gak perlu semua orang kamu lampiasin rasa kesel kamu. Anyways, mau nanya juga dong Kak, pernah gak Kak Bilkis ngalamin hal-hal kayak gini? Atau mungkin sekarang lagi ngalamin? Nah, kalau dari aku ya Mel, kan ini udah ini kan dari penghujung tahun nih. Pasti kan sibuk juga, terus apalagi kita anak muda, pasti kan banyak lah acara-acara gitu. Jadi aku pernah ngalamin mood swing itu, jadi sometimes pas aku udah bener-bener capek banget sama pekerjaan aku di luar rumah, jadi full aktivitas banget di seharian di luar rumah. Nah itu aku tuh pulang-pulang ke rumah tuh yang enaknya itu dibuat kayak santai-santai gitu kan, rebahan. Nah kalau diganggu dikit, nah aku tuh bisa banget jadi orang yang sensitif banget. Aduh, bener banget nih. Semangat ya Kak Bilkis buat aktivitasnya dan be hard to yourself. Ini bisa jadi salah satu penyebab orang jadi mudian dan gak bisa ngontrol emosi mereka sendiri. Yap, karena mereka lagi kecapean dan berujung mereka jadi lebih males ngomong atau berurusan sama hal-hal gak penting. Pokoknya mereka males deh, cuma mau istirahat aja. Bener gak nih Kak? Bener dong ya harusnya. Karena kita juga manusia yang punya rasa lelah, pastinya kita gak bisa ngelakuin semua hal dengan bersamaan gitu aja. Sejatinya manusia punya batas kemampuannya masing-masing. Dari yang Kak Bilkis alamin, boleh dong lebih dijabarin? Bener apa yang kata kamu omongin, kayak pas kita lagi capek, terus kita tuh pasti hawanya malas, terus cuma mau duduk-duduk aja, istirahat aja, rebahan, scroll-scroll sosial media. Nah, jadi aku waktu itu juga pernah tuh ngerasain yang kayak gitu. Jadi pas aku udah aktivitas di luar, terus aku sampai rumah, nah pas sampai rumah itu keadaan tuh aku juga belum makan kan dari luar. Nah terus di rumah tuh diingetin buat makan. Nah tapi tuh tiba-tiba refleks aja gitu, aku tuh jawabnya tuh kayak marah gitu. Nah kayak
apa sih gitu kan. Padahal juga sebenarnya diingetnya baik-baik. Nah, pas sadar-sadarnya aku tuh baru mikir kayak, ih kenapa ya tadi aku jawabnya tuh pakai marah-marah juga, pakai marah-marah segala. Setelahnya jadi merasa bersalah ya, pasti dong ini mah. Karena dari aku pribadi pun kayak gitu, kalau aku lagi capek sama kegiatan atau baru pulang, ini nggak usah diajak ngomong dulu akunya, karena posisinya aku juga lagi capek dan nggak mau berurusan sama apapun, termasuk ngomong sama orang-orang itu, karena emang kalau udah capek males ngapa-ngapain, dan kalau dipaksa buat ngapa-ngapain kitanya jadi kesel sendiri kan. Benar-benar kitanya jadi kesel sendiri. Padahal yang buat kesel sendiri, buat kesel diri kita sendiri ya sebenarnya diri kita sendiri, karena orang lain juga nggak ngapa-ngapain kita. Nah, sampai detik ini pun aku juga masih belajar buat nata mood aku, buat nata emosi aku. Karena hal-hal yang kayak gini, hal-hal yang kayak gitu nggak baik juga kan kalau kedepannya dibiarin terus-menerus. Exactly, kita harus bisa dan pinter-pinter buat ngontrol emosi kita sendiri. Jangan sampai kayak yang tadi aku bilangin nih, karena kesalahan kita yang nggak bisa ngontrol emosi alias kemudian jadi buat orang-orang di sekitar kita nggak nyaman sama kehadiran kita di posisi itu. Karena sejujurnya sih, kalau aku jadi orang yang tiba-tiba jadi sasaran empuk pas temen aku lagi mudian, pasti aku kesel, rasanya pengen aku cubit yang kenceng banget sampai merah. Kak Bilkis punya nggak nih solusi yang mungkin bisa Kak Bilkis kasih ke teman-teman yang lagi nggak bisa ngontrol emosi? Kalau dari aku sih ya, aku bakal milih menjauh dari keramaian dulu. Aku milih buat sendiri, buat nenangin pikiran aku juga tentunya. Dari semua masalah yang bikin aku pusing, daripada aku tetap kumpul bareng tapi jadi nggak ngenakin suasana kan? Iya bener banget. Kalau dari aku juga sama sih Mel. Kalau dari aku tuh yang pertama ya, yang paling pertama tuh aku nggak akan nyalain diri aku sendiri karena mood swing atau kemudiannya yang aku punya. Nah tapi bukan berarti juga aku nyalain orang lain karena mood swingnya itu. Kita nggak bisa nyalain orang lain juga. Jadi ya benar apa kata kamu, kita tenangin dulu diri dulu, terus kita menepi dulu dari keramaian, kita cari udara segar buat ngilangin rasa capek dulu. Gitu sih lebih tepatnya. Kayak rumit banget ya Kak kalau lagi omongin tentang mood tuh. Bener banget Mel, soalnya emosi kita juga lagi nggak stabil karena kita kan juga masih anak-anak muda, kita masih cari jadi diri kita, dimana nanti emosi kita tuh memang nggak stabil, ditambah lagi rasa kecapean, itu pasti rasanya cuma pengen ngedumel terus. Dari yang tadi kita omongin, teman-teman semua nangkep nggak nih poin-poin pentingnya? Nah, ayo para dreamer, nangkep nggak nih poin pentingnya? Nah, sini deh biar aku bantuin. Jadi poin penting dari yang kita bahas itu adalah tentang gimana sih cara kita biar bisa ngontrol emosi. Dan kita juga ada sedikit story time dari kejadian yang kita bahas ini. Ya benar, teman-teman semua, kita udah di akhir obrolan nih, tahun baru juga udah bisa dihitung, alias tinggal beberapa hari lagi. Nah, benar nih teman-teman. Pokoknya, apapun impian kalian di tahun 2023, semoga nanti bisa tercapai satu persatu ya, Dreamer. Dan semoga juga kedepannya kalian, termasuk kita juga, aku dan Mela, lebih bisa buat kontrol emosi kita masing-masing. Amin. Kalau gitu, aku dan rekan aku Kak Bilkis undur diri deh dari sini. See you, Dreamer.